Kalau kamu pernah merasakan nyeri di lambung, perut yang perih saat kosong, atau bahkan rasa panas di dada setelah makan, maka video ini bisa jadi titik balik untuk hidupmu. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar teori kesehatan biasa. Ini adalah warisan ilmu dari tokoh paling jenius dalam sejarah kedokteran Islam, Ibnu Sina dan Al-Razi. Ilmu yang sudah menyembuhkan ribuan orang jauh sebelum dunia mengenal obat-obatan kimia modern. Jadi, sebelum lanjut, klik tombol like sebagai bentuk dukungan agar konten bernilai seperti ini bisa terus ada. Tulis komentarmu tentang pengalamanmu dengan asam lambung, siapa tahu kisahmu bisa membantu orang lain yang sedang berjuang. Dan jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu, karena bisa jadi satu share darimu menyelamatkan seseorang dari penderitaan panjang tanpa obat-obatan. Mari kita mulai perjalanan penyembuhan ini bersama. Rahasia besar dari masa lalu kini mulai kembali dilirik oleh dunia modern. Kita sedang menyusuri jejak dua tokoh besar, Ibnu Sina, sang filsuf sekaligus dokter jenius dari abad ke-10, dan Al-Razi, ilmuwan dan tabib yang terkenal dengan pendekatan ilmiahnya terhadap kesehatan. Ketika kita berbicara tentang asam lambung, masalah ini bukan hanya urusan lambung yang memproduksi asam berlebih. Bagi Ibnu Sina, tubuh kita adalah sistem yang kompleks. Gangguan lambung bisa menjadi pertanda bahwa ada ketidakseimbangan dalam pola hidup, emosi, makanan, dan bahkan cara berpikir kita sehari-hari. Dalam teks-teks klasiknya, Ibnu Sina menyebutkan bahwa penyebab gangguan lambung, termasuk kondisi seperti yang kita kenal sekarang sebagai GERD atau reflux asam, tidak bisa diatasi hanya dengan ramuan atau obat-obatan kimia. Ia menekankan pentingnya mengenali penyebab utamanya: stres berlebih, makanan tidak seimbang, pola tidur buruk, dan gangguan pada sistem pencernaan akibat gaya hidup yang tidak selaras dengan alam. Bayangkan jika Anda bangun pagi dengan ketegangan di pikiran, sarapan dengan tergesa-gesa, lalu duduk seharian tanpa gerak dan malamnya tidur larut karena layar gawai. Ini bukan sekadar rutinitas, ini adalah sumber penderitaan bagi lambung Anda. Ibnu Sina menyarankan pemulihan melalui harmoni, mulai dari menjaga emosi, mengatur ritme harian, hingga memilih makanan yang cocok dengan tabiat tubuh Anda. Ia mengenal konsep mizaj atau temperamen tubuh. Apakah Anda bertipe panas kering, dingin lembab, atau kombinasi lainnya? Setiap temperamen memiliki makanan dan gaya hidup yang berbeda untuk menjaga keseimbangannya. Misalnya, seseorang bertemperamen panas kering lebih mudah mengalami iritasi lambung karena makanan pedas dan stres. Maka, pendekatan penyembuhan adalah dengan menenangkan, melembabkan, dan mendinginkan tubuh, baik secara fisik maupun emosional. Dalam pendekatan holistik Ibnu Sina, penyembuhan dimulai dari dalam. Ia menyarankan menghindari makanan berat pada malam hari, menjaga waktu tidur yang konsisten, serta merenung atau bermeditasi sebelum tidur agar jiwa tenang. Ia percaya bahwa ketenangan batin akan berpengaruh pada sistem pencernaan kita. Al-Razi menambahkan pendekatan eksperimental dalam pengobatan. Ia menyarankan untuk memperhatikan respon tubuh terhadap setiap makanan. Jika perut terasa tidak nyaman setelah makan jenis makanan tertentu, maka itu tanda tubuh tidak cocok. Ini sangat mirip dengan pendekatan modern yang mengenal konsep eliminasi diet. Tapi Al-Razi sudah mengajarkannya 1000 tahun yang lalu. Kedua tokoh besar ini percaya bahwa makanan adalah obat. Mereka menulis panjang lebar tentang manfaat dari sayuran hijau, air hangat, kurma, madu, dan minyak zaitun. Dalam menghadapi masalah lambung, mereka menyarankan mengunyah makanan dengan perlahan, minum air hangat sebelum makan, dan beristirahat sejenak setelah makan agar proses pencernaan berjalan alami. Tidak hanya soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana kita makan. Makan dalam kondisi emosi yang buruk, marah, gelisah, atau cemas, adalah racun bagi sistem pencernaan. Maka, Ibnu Sina sangat menganjurkan untuk menciptakan suasana tenang saat makan. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah bentuk penghormatan pada tubuh. Dalam karya Canon of Medicine, Ibnu Sina menyebutkan bahwa ketidakseimbangan antara unsur panas, dingin,
lembab, dan kering dapat memicu penyakit. Maka untuk meredakan asam lambung, ia merekomendasikan makanan bersifat sejuk dan lembab seperti barli, susu kambing, dan sup ringan yang dimasak perlahan. Ia juga menganjurkan istirahat yang cukup dan pikiran yang tenang. Bahkan dalam hal wewangian, Ibnu Sina percaya bahwa aroma bisa memengaruhi kesehatan. Ia menyarankan penggunaan aroma dari tanaman seperti mawar, melati, dan kemangi untuk menenangkan sistem saraf dan menyejukkan pikiran, yang pada akhirnya membantu lambung bekerja lebih tenang. Al-Razi, dengan pendekatan praktisnya, menekankan pentingnya mengenali waktu-waktu terbaik untuk makan dan tidur. Ia memperingatkan bahaya tidur setelah makan, karena dapat memicu naiknya asam lambung. Maka, ia menganjurkan berjalan pelan setelah makan, atau setidaknya duduk tegak selama beberapa saat. Apa yang mereka ajarkan bukanlah mitos atau tahayul. Kini, banyak pendekatan medis modern mulai membuktikan bahwa apa yang diyakini Ibnu Sina dan Al-Razi ternyata selaras dengan ilmu kesehatan masa kini, bahwa pikiran, emosi, pola hidup, dan makanan, semuanya terhubung dengan sistem pencernaan. Mereka menekankan satu hal penting: tubuh memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika diberi kesempatan dan lingkungan yang tepat. Obat bukan selalu dalam bentuk kapsul atau pil. Kadang, obat adalah tidur yang cukup, tawa yang tulus, makanan alami, dan hubungan sosial yang sehat. Banyak pasien yang sembuh dari gangguan lambung bukan karena obat kuat, tapi karena mereka mulai memperbaiki caranya hidup. Mereka belajar untuk tidak makan saat marah. Mereka memulai hari dengan air hangat dan berterima kasih pada tubuhnya. Mereka berjalan di pagi hari sambil menyerap sinar matahari. Dan yang paling penting, mereka belajar mendengarkan tubuh mereka. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesembuhan sejati adalah kembali pada kesederhanaan. Bukan hidup dalam pelarian dan konsumsi berlebihan, tapi dalam kesadaran penuh bahwa tubuh adalah titipan yang harus dijaga dengan kasih sayang dan pemahaman. Jika Anda sedang berjuang dengan masalah lambung, cobalah tarik napas perlahan. Tenangkan pikiran. Lihat kembali rutinitas harian Anda. Apakah Anda memberi tubuh Anda makanan yang tepat, waktu istirahat yang cukup, dan pikiran yang damai? Jangan terburu-buru mencari jalan pintas. Karena dalam kebijaksanaan para tabib masa lalu, penyembuhan adalah proses lembut yang datang dari dalam diri Anda sendiri. Hargai tubuh Anda. Dengarkan sinyalnya. Beri ia makanan alami, pikiran positif, dan hidup yang teratur. Karena seperti kata Ibnu Sina, obat terbaik adalah hidup yang selaras dengan fitrah. Dan dalam harmoni itulah, lambung Anda bisa tenang kembali. Tanpa obat kimia, tanpa ketergantungan, hanya dengan kembali pada kearifan lama yang telah lama kita abaikan. Kesehatan bukan tujuan akhir, ia adalah cara hidup. Dan saat Anda memilih untuk hidup dengan kesadaran, maka tubuh Anda pun akan memilih untuk pulih. Bersama Ibnu Sina dan Al-Razi, mari kita gali kembali rahasia penyembuhan sejati yang telah mereka wariskan untuk dunia. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering mengabaikan suara tubuh yang sebenarnya terus berbicara kepada kita. Ketika perut terasa perih, dada terbakar, atau mual muncul tiba-tiba, itu adalah cara tubuh memberitahu kita bahwa ada yang tidak selaras. Ibnu Sina menyebutnya sebagai ketidakseimbangan unsur, sedangkan Al-Razi melihatnya sebagai reaksi alami tubuh terhadap gaya hidup yang tak seimbang. Keduanya sepakat bahwa pengobatan sejati bukan sekadar menghilangkan gejala, melainkan mengembalikan harmoni. Bayangkan tubuh seperti sebuah orkestra. Jika salah satu alat musiknya keluar dari nada, seluruh simfoni akan terdengar sumbang. Maka, penyembuhan bukanlah mematikan satu suara, tetapi menyelaraskan semuanya kembali. Asam lambung adalah satu dari banyak sinyal bahwa tubuh kita sedang berteriak agar kita memperbaiki gaya hidup. Bayangkan tubuh seperti sebuah orkestra. Jika salah satu alat musiknya keluar dari nada, seluruh simfoni akan terdengar sumbang. Maka, penyembuhan bukanlah mematikan satu suara, tetapi menyelaraskan semuanya kembali. Asam lambung adalah satu dari banyak sinyal bahwa tubuh kita sedang berteriak
agar kita memperbaiki gaya hidup. Ibnu Sina juga percaya pada kekuatan rutinitas pagi. Ia menyarankan agar seseorang memulai hari dengan air hangat, diikuti dengan makanan ringan yang mudah dicerna. Bagi lambung, awal hari yang tenang adalah fondasi untuk bekerja optimal sepanjang hari. Ia menekankan pentingnya bergerak secara lembut di pagi hari, berjalan kaki, melakukan peregangan ringan, atau sekadar duduk tenang sambil menikmati udara pagi. Al-Razi lebih teknis. Ia mencatat pengamatan demi pengamatan tentang makanan yang memicu produksi asam berlebih, makanan gorengan, terlalu pedas, atau yang dicampur antara panas dan dingin secara ekstrim. Ia juga memperhatikan pengaruh pola makan yang tidak teratur terhadap sistem pencernaan. Bagi Al-Razi, ketidakteraturan adalah sumber kekacauan internal. Ia mencatat pentingnya waktu makan yang konsisten, serta tidak makan hingga kekenyangan. Ibnu Sina pun memperingatkan tentang bahaya makan berlebihan. Ia mengatakan, perut adalah sumber penyakit, dan diet adalah obat pertama. Bukan berarti harus berpuasa setiap hari, tapi kita diminta untuk mengenal batas tubuh. Makan secukupnya, berhenti sebelum kenyang, dan memberikan jeda antar waktu makan untuk proses pencernaan. Dalam hal emosi, keduanya sangat menekankan pentingnya ketenangan. Rasa cemas, amarah, atau bahkan kegembiraan berlebihan bisa mengguncang lambung. Ibnu Sina menulis bahwa perasaan marah dapat memanaskan tubuh dan membuat api pencernaan terlalu kuat, memicu asam. Ia menyarankan refleksi, doa, dan ketenangan sebagai cara untuk meredam emosi yang berlebihan. Al-Razi bahkan menulis bahwa tawa dan suasana hati yang bahagia mempercepat pemulihan pasien. Ia percaya bahwa pikiran positif memiliki efek langsung terhadap lambung dan organ tubuh lainnya. Maka, jika Anda ingin menyembuhkan asam lambung tanpa obat, cobalah tertawa lebih sering, luangkan waktu untuk menikmati alam, dan jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Tak hanya makanan dan emosi, keduanya juga membahas pentingnya tidur yang berkualitas. Ibnu Sina memperingatkan tentang tidur larut malam, terutama setelah makan berat. Ia mengatakan, tidur dalam kondisi perut penuh menyebabkan api pencernaan bekerja secara tidak efektif, memicu naiknya asam. Maka, solusinya adalah makan malam ringan, setidaknya 2 jam sebelum tidur, dan pastikan tidur dalam posisi yang tepat, sisi kanan tubuh, untuk membantu lambung bekerja optimal. Menariknya, Ibnu Sina juga menyarankan penggunaan ramuan alami yang kini kembali populer dalam dunia pengobatan modern. Jahe, adas, mint, dan madu. Bahan-bahan ini bukan sekadar pelengkap dapur, tapi memiliki efek menenangkan pada lambung. Namun, Ibnu Sina tidak menyarankan semua ramuan untuk semua orang. Ia menekankan pentingnya memahami mizaj seseorang, karena satu bahan yang bermanfaat bagi satu orang bisa justru memperburuk kondisi orang lain. Pendekatan yang sangat personal ini membuat ajaran mereka begitu relevan bahkan di masa kini. Kita tidak bisa menyamaratakan cara penyembuhan. Tubuh tiap orang unik, dengan latar belakang, lingkungan, dan emosi yang berbeda. Maka, penyembuhan pun harus bersifat individual dan bertahap. Kita sering mencari solusi instan, obat yang bisa langsung meredakan gejala. Tapi dalam pandangan Ibnu Sina dan Al-Razi, gejala hanyalah pesan. Jika kita hanya memadamkan pesannya, tapi tidak memperbaiki penyebabnya, maka tubuh akan terus mengirim pesan lain, dalam bentuk penyakit yang lebih parah. Inilah rahasia besar yang terkandung dalam karya-karya mereka. Tubuh adalah cerminan dari cara kita hidup. Dan untuk menyembuhkan tubuh, kita perlu menyembuhkan cara hidup kita terlebih dahulu. Jadi, mulailah dari hal kecil. Bangun pagi lebih awal. Minum air hangat. Hindari makanan berlebih. Duduk tegak saat makan. Tidur lebih awal. Dan yang terpenting, tenangkan pikiran. Jangan biarkan emosi mengendalikan hidup Anda. Karena saat pikiran tenang, pencernaan pun ikut tenang. Dan ketika pencernaan sehat, tubuh akan memproduksi energi dan kebahagiaan yang lebih baik. Kesehatan tidak selalu butuh biaya mahal. Ia hanya butuh kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh kita bukan mesin, tapi makhluk hidup yang butuh perhatian. Butuh kasih sayang.
butuh istirahat, butuh keseimbangan. Itulah warisan terbesar dari Ibnu Sina dan Al-Razi. Mereka tidak hanya menyembuhkan, mereka mengajarkan cara hidup yang benar. Dan ketika kita kembali pada kebijaksanaan ini, kita tidak hanya menyembuhkan lambung, kita juga menyembuhkan seluruh aspek kehidupan kita. Jangan anggap ringan masalah pencernaan. Karena dalam filsafat pengobatan Islam, lambung adalah pusat energi tubuh. Jika lambung sehat, maka tubuh dan pikiran akan kuat. Jika lambung terganggu, maka seluruh sistem pun ikut melemah. Jadi mulai hari ini, mari kita dengarkan tubuh kita. Mari kita rawat lambung kita seperti merawat taman yang indah. Sirami dengan makanan yang baik. Rawat dengan istirahat. Lindungi dari racun pikiran. Dan hiasi dengan kebahagiaan sederhana. Karena seperti yang diyakini Ibnu Sina, tubuh manusia adalah keajaiban ciptaan Tuhan. Dan kita diberi akal untuk menjaganya, bukan untuk merusaknya. Kesehatan sejati bukan soal bebas dari sakit, tapi kemampuan untuk hidup dengan sadar, seimbang, dan penuh rasa syukur. Teruskan perjalanan ini, dan jadikan hidupmu lebih sehat, lebih damai, dan lebih bermakna, tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Warisan kebijaksanaan telah tersedia. Tinggal kita yang memilih, mengikuti arus cepat dunia, atau kembali pada harmoni yang diajarkan para bijak masa lalu. Dan di titik itu, penyembuhan sejati pun akan datang, pelan namun pasti, dari dalam dirimu sendiri. Ketika kita mulai menyadari bahwa penyembuhan bukan sekadar proses fisik, tetapi juga spiritual dan emosional, kita akan melihat perubahan besar dalam hidup. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh manusia bukan hanya daging dan darah, tetapi juga ruh dan akal. Maka, untuk menyembuhkan satu bagian, kita harus menyentuh keseluruhan. Ia mengajarkan bahwa doa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, zikir yang teratur, serta meditasi yang menenangkan bisa membawa dampak nyata pada kondisi tubuh. Dalam Canon of Medicine, ia bahkan mencatat bahwa kekuatan niat dan harapan bisa mempercepat pemulihan pasien. Inilah yang kini disebut sebagai mind-body connection oleh ilmu kedokteran modern. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya akan sembuh, tubuh pun merespon. Sistem imun meningkat, hormon stres menurun, regenerasi sel menjadi lebih aktif. Maka, kekuatan pikiran adalah obat pertama. Dan pikiran yang positif hanya bisa tumbuh dalam lingkungan batin yang damai dan terarah. Dalam pengobatan Al-Razi, konsep ini juga terlihat jelas. Ia sangat memperhatikan lingkungan tempat tinggal pasien. Menurutnya, udara segar, sinar matahari, dan ketenangan suara memiliki pengaruh besar pada kesehatan pencernaan. Suara bising, ruangan gelap, atau bau yang tidak sedap bisa mengacaukan sistem tubuh secara halus namun berkelanjutan. Itulah mengapa lingkungan yang sehat bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal ketenangan dan keindahan. Bahkan, Ibnu Sina menyarankan mendengarkan musik lembut untuk membantu proses penyembuhan, bukan karena musik itu ajaib, tetapi karena jiwa yang damai mempercepat kerja tubuh. Untuk mereka yang menderita asam lambung, ini adalah pesan penting. Berhentilah menyalahkan tubuhmu. Ia bukan musuh. Ia adalah teman paling setia yang telah bekerja tanpa henti untukmu sejak hari pertama kamu lahir. Jika hari ini ia lelah, maka dengarkanlah. Beri ia waktu untuk pulih. Bukan dengan paksaan obat, tapi dengan pengertian dan perubahan cara hidup. Mulailah hari dengan niat baik. Ucapkan syukur ketika membuka mata. Rasakan setiap tarikan napas sebagai hadiah. Jangan langsung mengecek ponsel atau terburu-buru sarapan berat. Duduklah sebentar. Dengarkan tubuhmu. Rasakan keheningan. Ibnu Sina mengajarkan agar kita memperhatikan tanda-tanda tubuh seperti seorang ilmuwan memperhatikan bintang. Setiap nyeri, setiap sensasi adalah pesan. Bila kamu merasakan panas di dada setelah makan, itu bukan kutukan. Itu petunjuk bahwa sesuatu perlu diubah. Dan perubahan itu tidak harus drastis. Cukup mulai dengan hal sederhana, kurangi kopi. Hindari makan larut malam. Pilih makanan yang lembut bagi lambung, seperti bubur gandum, kurma matang, pisang,
atau sayuran rebus. Beri waktu tubuhmu untuk mencerna sebelum kamu membebani lagi. Jika kamu merasa lapar, minumlah air hangat terlebih dahulu. Kadang kita hanya haus, bukan lapar. Jika kamu merasa ingin ngemil, tanyakan pada dirimu, apakah ini karena emosi, atau benar-benar kebutuhan tubuh? Al-Razi menekankan bahwa banyak penyakit muncul bukan karena kekurangan obat, tapi karena kelebihan kebiasaan buruk. Maka, penyembuhannya bukan dengan menambah obat, tapi dengan mengurangi kebiasaan yang merusak. Itulah filosofi mereka yang begitu mendalam, bahwa manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri jika ia memahami tubuhnya. Jika ia mengamati dengan cermat, dan menghormati sistem alami yang telah diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna. Tubuh kita adalah ciptaan yang penuh kebijaksanaan. Ia tahu kapan harus memperbaiki dirinya. Ia tahu kapan harus istirahat. Dan ia selalu memberi sinyal saat kita terlalu jauh dari keseimbangan. Jangan abaikan sinyal-sinyal itu. Dengarkan, hormati, dan ubahlah hidupmu sedikit demi sedikit. Asam lambung bukan akhir dari dunia. Ia adalah awal dari kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh kita butuh perhatian yang lebih lembut. Bukan ketegasan dalam bentuk obat keras, tapi kelembutan dalam bentuk gaya hidup yang penuh kasih. Maka, belajarlah dari para tabib agung seperti Ibnu Sina dan Al-Razi. Pelajari kebijaksanaan mereka. Rasakan getarannya dalam setiap kebiasaan yang kamu jalani. Karena ketika kita hidup selaras dengan alam dan fitrah tubuh, maka kesehatan pun akan hadir sebagai anugerah, bukan lagi sesuatu yang harus dikejar. Kita hidup di zaman yang penuh tekanan. Tapi kebijaksanaan masa lalu tetap hidup, jika kita bersedia mendengarnya. Dengarlah, dan izinkan dirimu untuk disembuhkan, bukan hanya oleh ramuan, tetapi oleh cara hidup yang penuh kesadaran. Dan pada akhirnya, ingatlah bahwa pengobatan terbaik adalah pencegahan. Dan pencegahan terbaik adalah hidup dalam keseimbangan, seperti yang telah diajarkan oleh para cendekiawan besar sepanjang sejarah. Itu adalah rahasia yang disembunyikan dalam karya-karya mereka. Bukan sekadar pengobatan, tapi jalan hidup. Bukan sekadar menghindari sakit, tapi menemukan kembali makna sehat dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Ketika kamu mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh, kamu tidak hanya menyembuhkan tubuhmu dari asam lambung, tapi juga menyembuhkan relasimu dengan dirimu sendiri. Dalam pandangan Ibnu Sina, penyakit seringkali datang karena manusia menjauh dari fitrahnya. Ia terlalu sibuk mengejar dunia, lupa menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Maka, penyembuhan adalah proses kembali ke asal, kembali ke pola makan yang bersih, tidur yang cukup, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih. Tidak ada ramuan yang lebih mujarab dari kedamaian batin. Tidak ada obat yang lebih kuat dari kebersyukuran yang tulus. Bahkan dalam Canon of Medicine, Ibnu Sina menjelaskan bahwa makanan yang dikonsumsi dengan emosi negatif, seperti marah, takut, atau cemas, dapat menjadi racun bagi tubuh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang makan makanan sehat namun tetap sakit. Karena mereka tidak menyertai makanan itu dengan rasa tenang dan syukur. Jadi, mulai sekarang, duduklah tenang saat makan. Jangan makan sambil menonton berita yang membuat gelisah. Jangan makan sambil bekerja atau mengejar waktu. Beri penghargaan pada makananmu. Rasakan setiap kunyahan. Jadikan setiap suapan sebagai bentuk cinta kepada tubuhmu. Al-Razi pun menekankan pentingnya menciptakan rutinitas harian yang stabil. Bangun dan tidur di waktu yang sama. Tidak begadang. Tidak makan berlebihan di malam hari. Ia percaya bahwa tubuh bekerja seperti jam. Dan ketika kita menjaga ritmenya, maka organ-organ akan bekerja optimal tanpa perlu dipaksa. Asam lambung sering menyerang ketika kita memaksakan tubuh untuk mengikuti keinginan, bukan kebutuhan. Kita makan bukan karena lapar, tapi karena stres. Kita tidur bukan karena lelah, tapi karena sudah tidak kuat menahan tekanan. Tubuh hanya mengikuti apa yang kita perintahkan. Dan ketika perintah itu salah arah, tubuh pun jatuh. Maka kendalikanlah dirimu. Jangan biarkan dunia luar menentukan kapan kamu makan,
tidur, atau berhenti. Dengarkan irama tubuhmu sendiri. Temukan ritmemu. Dan ikuti dengan konsisten. Satu hal lagi yang diajarkan Ibnu Sina dan Al-Razi adalah pentingnya bergerak. Tubuh manusia tidak dirancang untuk diam. Jalan kaki setelah makan, senam ringan di pagi hari, bahkan berkebun, semua itu tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga menenangkan sistem saraf. Gerakan adalah obat. Ia memperlancar peredaran darah, mengaktifkan sistem limfatik, dan melepaskan hormon endorfin yang membuatmu merasa bahagia. Itulah sebabnya mereka menyarankan para pasien untuk berjalan kaki di taman atau menikmati udara segar di pagi hari. Di zaman modern ini, kita terlalu banyak duduk, terlalu lama di depan layar, terlalu sedikit menyentuh tanah, terlalu jarang menatap langit. Padahal, itu semua bagian dari terapi alami yang telah diajarkan sejak abad ke-10. Jika kamu ingin sembuh dari asam lambung tanpa obat kimia, kamu harus membangun harmoni baru dalam hidupmu. Harmoni antara makan dan puasa, antara kerja dan istirahat, antara suara luar dan keheningan dalam, dan yang terpenting, antara pikiran dan tubuhmu sendiri. Jangan terlalu cepat menyerah pada obat-obatan yang menjanjikan kesembuhan instan. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa kesembuhan sejati tidak bisa dipaksakan. Ia seperti taman, harus disirami dengan sabar, diberi cahaya, dan dijaga dari racun-racun kecil yang bisa merusak keindahannya. Dan mungkin, dalam proses penyembuhan itu, kamu akan menemukan lebih dari sekadar kesembuhan fisik. Kamu akan menemukan dirimu yang baru, dirimu yang lebih sabar, lebih tenang, lebih bijak. Karena penyakit kadang hadir bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menyadarkan bahwa ada cara hidup yang lebih baik. Setiap detik yang kamu lewati dengan kesadaran, setiap makanan yang kamu nikmati dengan syukur, setiap langkah yang kamu ambil dengan penuh niat baik, itu semua adalah bagian dari terapi. Bagian dari perjalananmu menuju keseimbangan. Ibnu Sina pernah berkata, obat bukan hanya dalam botol, tapi dalam niat dan tindakan. Maka, mulai hari ini, ubahlah niatmu. Jadikan tubuhmu sahabat. Dengarkan ia. Cintai ia, dan lihat bagaimana ia akan membalas dengan kekuatan dan kesembuhan yang luar biasa. Dan jika kamu merasa kesulitan dalam perjalanan ini, ingatlah, kamu tidak sendirian. Para bijak terdahulu telah menapaki jalan yang sama. Mereka meninggalkan petunjuk dalam tulisan, dalam hikmah, dan dalam warisan ilmu yang tak lekang oleh zaman. Kamu hanya perlu kembali membacanya, memahaminya, dan menjadikannya bagian dari hidupmu. Inilah rahasia Ibnu Sina. Inilah warisan Al-Razi. Bukan sekadar teori kesehatan, tetapi panduan hidup untuk meraih kesejahteraan sejati, lahir dan batin, tubuh dan jiwa. Mari merenung sejenak. Tubuhmu bukan musuh yang harus ditaklukkan, tapi sahabat yang perlu kau pahami. Rasa nyeri di lambungmu bukan sekadar keluhan, tapi isyarat lembut dari dalam diri agar kau kembali menyelaraskan hidupmu. Ilmu Ibnu Sina dan Al-Razi bukan hanya lembaran kuno di perpustakaan, tapi cahaya yang bisa kau gunakan untuk menerangi jalan menuju kesembuhan alami. Mereka mengajarkan bahwa kesehatan sejati lahir dari keseimbangan. Bukan dari banyaknya obat, tapi dari beningnya pikiran, tenangnya hati, dan bersihnya gaya hidup. Maka, jangan buru-buru mencari penyembuhan dari luar sebelum berdamai dengan apa yang ada di dalam. Mulailah dari hal kecil. Makan dengan sadar, istirahat dengan cukup, tenangkan pikiranmu, dan percayalah, tubuhmu tahu caranya sembuh. Kamu hanya perlu memberinya kesempatan. Semoga setelah menonton video ini, kamu tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi juga harapan. Harapan bahwa hidup sehat dan bebas dari asam lambung itu mungkin, tanpa harus bergantung selamanya pada obat kimia. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak orang bisa kembali sehat dengan cara alami. Dan jika kamu ingin lebih banyak inspirasi dari khazanah ilmu para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Razi, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar.
Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga tubuhmu, jaga pikiranmu, jaga jiwamu.